Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Wisnu Ahmad Alfarizi dengan NIM akhir 063. Kemudian ada Mbak Rika Dewi Sulistiana dengan NIM akhir 058. Kemudian ada Mbak Leila Putri Askiati dengan NIM akhir 025. Dan yang terakhir ada Mbak Siti Masruhah dengan NIM akhir 060. Nah, kami di sini akan menjelaskan sedikit mengenai makna perencanaan dan penyusunan program bimbingan dan konseling. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian program BK. Nah, setiap guru BK perlu membuat sebuah program BK, karena membuat program BK merupakan tugas pokok pertama bagi seorang guru BK. Nah, rencana program tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan BK di sekolah. Menurut Prayitno, program BK adalah satuan rencana kegiatan BK yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Program BK diartikan seperangkat kegiatan BK yang dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu dan dilakukan secara kait-mengait untuk mencapai tujuan. Nah, sama halnya dengan menurut pengurus besar ABKIN dalam modul BK tahun 2013 mendefinisikan program BK sebagai satuan rencana keseluruhan kegiatan BK yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu seperti periode bulanan, semester, dan tahunan. Nah, yang selanjutnya penyusunan program bimbingan konseling. Nah, program bimbingan dan konseling sendiri diartikan sebagai seperangkat kejadian bimbingan dan konseling yang direncanakan secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu dan dilakukan secara kait-mengait untuk mencapai tujuan. Seperti pada yang tadi, yaitu menurut Prayitno. Nah, selanjutnya penyusunan program bimbingan dan konseling dimulai dengan melakukan analisa kebutuhan atas apa yang dibutuhkan oleh konseli atau murid dalam rangka pemenuhan tugas perkembangannya. Data yang dihasilkan dari hasil analisis kebutuhan tersebut akan menjadi bahan acuan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, jadi program BK merupakan satuan rencana keseluruhan kegiatan BK yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu seperti periode bulanan, semesteran, dan tahunan. Dengan demikian, ada program tahunan BK, kemudian program semesteran BK yang seterusnya akan dijabarkan ke dalam program bulanan, mingguan, dan harian. Program ini memuat unsur-unsur yang terdapat di dalam berbagai ketentuan tentang pelaksanaan BK dan diorientasikan pada pencapaian tujuan kegiatan BK di sekolah. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rika. Terima kasih. Baik teman-teman, perkenankan saya Rika Dewi Sulistiana, NIM 58. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada pertemuan kali ini dan saya akan memaparkan mengenai tujuan penyusunan program BK. Nah, menurut Dewa Ketut Soekardi, tujuan penyusunan program BK ialah agar guru BK memiliki pedoman atau pegangan yang jelas dan pasti sehingga kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Nah, tersusun dan terlaksananya program BK dengan baik, selain akan lebih menjamin pencapaian tujuan kegiatan BK pada khususnya dan tujuan sekolah pada umumnya, di sini tujuan penyusunan program BK juga akan menegakkan akuntabilitas BK di sekolah. Sebab itu, tujuan penyusunan program BK ini sangat penting dilaksanakan. Nah, slide selanjutnya, jadi dapat kita simpulkan bahwa pencapaian tujuan BK akan terlaksana jika program BK tersusun dan terlaksana dengan baik dan benar. Sehingga dengan demikian, BK sebagai sebuah organisasi bisa dikatakan akuntabel. Penyusunan dan pelaksanaan program BK tentu saja didukung oleh seluruh personil sekolah. Untuk itu, kegiatan penyusunan program BK harus dikomunikasikan sejak awal agar bisa menjadi aturan dalam kerjasama antara guru BK dengan seluruh personil sekolah. Nah, jadi
tujuan penyusunan BK ini harus diketahui oleh seluruh personil sekolah, sehingga kegiatan BK akan berlaksana dengan baik dan benar. Nah, di sini setelah ada tujuan, slide berikutnya yaitu mengenai manfaat penyusunan program BK. Kita ambil dari Ahmad Juntika Nurihsan, mengemukakan bahwa manfaat menyusun program BK ada 3. Yang pertama, adanya kejelasan arah pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Jadi manfaat dari penyusunan program BK ini agar ada arah pelaksanaan program BK ke depannya. Nah, yang kedua, adanya kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan bimbingan konseling yang dilakukan. Jadi adanya penyusunan program BK ini, kita bisa lebih mengontrol dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kedepannya. Nah, manfaat yang ketiga yaitu terlaksananya program kegiatan bimbingan konseling secara lancar, efisien, dan efektif. Jadi kurang lebih seperti tujuan yang ada di depan tadi. Nah, selain ada tujuan manfaat, ini juga ada jenis-jenis program. Jenis-jenis program BK yaitu kurang lebihnya ada 5. Yang pertama, program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan, dan program harian. Di mana program tahunan yaitu program pelayanan BK meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun ajaran untuk masing-masing kelas rombongan belajar pada satuan pendidikan. Yang kedua, program semester, di mana program pelayanan BK meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran dari program tahunan. Yang ketiga, ada program bulanan, di mana program bulanan ini yaitu program pelayanan BK yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan penjabaran dari program semester. Jadi di sini ada stake mengenai program-programnya. Dan yang keempat yaitu ada program mingguan, di mana program mingguan yaitu program pelayanan BK yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabaran dari program bulanan. Dan yang terakhir yaitu ada program harian, di mana program harian adalah program pelayanan BK yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu saja dalam 1 minggu. Sehingga program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan atau rencana program layanan dan satuan kegiatan pendukung atau rencana kegiatan pendukung pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan penyusunan program BK. Persiapan penyusunan program BK di sekolah merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan melalui berbagai bentuk survei untuk menginventarisasi tujuan, kebutuhan, kemampuan sekolah, serta persiapan sekolah untuk melaksanakan program BK di sekolah. Tahap persiapan penyusunan program BK juga merupakan seperangkat kegiatan pengumpulan berbagai hal yang dibutuhkan untuk penyusunan program dan pengadaan kelengkapannya. Tahap persiapannya sendiri itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, melakukan asesmen kebutuhan. Yang kedua, aktivitas mendapatkan dukungan dari unsur lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, menetapkan dasar perencanaan. Selanjutnya akan dibahas yaitu faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan program BK. Yang pertama yaitu faktor tujuan. Program yang ada dalam BK harus sejalan dengan program yang ada dalam pendidikan, jadi harus berkesinambungan. Dengan demikian, bimbingan yang merupakan salah satu komponen dalam pendidikan dapat menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Faktor yang kedua yaitu kegiatan bimbingan. Kegiatan yang dapat dilakukan ditentukan oleh kebutuhan sekolah, baik yang berhubungan dengan jenis kegiatan, jumlah petugas, waktu, tempat, sarana maupun prasarana yang tersedia. Faktor yang ketiga yaitu petugas BK. Kegiatan bimbingan akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan jika semua petugasnya itu bekerja sama. Jadi petugas BK itu tidak berjalan sendiri, melainkan bekerja sama.
Selanjutnya yaitu faktor yang keempat, fasilitas yang tersedia. Penyusunan program BK perlu memperhatikan fasilitas yang ada. Kenapa? Sebab bila program yang disusun terlalu muluk-muluk sementara fasilitas tidak tersedia, maka program yang dirancang itu juga tidak akan efektif. Yang kelima yaitu faktor biaya. Program yang tersusun dengan baik akan dapat terlaksana jika adanya biaya yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan biaya yang cukup. Biaya ini nanti akan dipergunakan untuk pembiayaan personil dan pengadaan alat-alat teknis serta biaya lainnya. Dan faktor yang terakhir yaitu siswa. Dalam penyusunan program, unsur siswa perlu dipertimbangkan, terutama dalam menentukan jadwal kegiatan, sehingga kegiatan yang dirancang tidak merugikan proses belajar siswa di sekolah. Selanjutnya yaitu materinya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Masruha. Saya akan menyampaikan mengenai syarat penyusunan program BK, yaitu yang pertama, berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi pribadinya serta jenjang dan jenis pendidikannya. Yang kedua yaitu lengkap dan menyeluruh. Artinya gimana? Memuat segenap fungsi bimbingan. Kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, sistematik. Dalam arti, program ini disusun secara urutan logis dengan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu serta dibagi-bagi secara logis. Yang keempat yaitu terbuka dan luas. Artinya, mudah menerima masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan tanpa harus merombak program ini secara menyeluruh. Yang kelima, memungkinkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam rangka sebesar-besarnya memanfaatkan berbagai sumber dan kemudahan yang tersedia bagi kelancaran dan keberhasilan pelayanan BK. Yang keenam yaitu memungkinkan diselenggarakannya penilaian dan tindak lanjut untuk penyempurnaan program pada khususnya dan peningkatan keefektifan dan keefisienan penyelenggaraan program BK pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai tahap penyusunan program BK oleh Uman Suherman. Untuk menyusun suatu program bimbingan dan konseling memerlukan langkah yang bersifat menyeluruh. Proses penyusunan program BK di sekolah melalui 8 tahap. Yang pertama yaitu mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. Yang kedua, menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Yang ketiga, menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang keempat, menganalisis program, pelaksanaan, hasil, dukungan, serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Yang keenam, yaitu merumuskan tujuan program baik secara umum maupun secara khusus. Yang keenam, merumuskan alternatif komponen dan isi kegiatan. Yang ketujuh, menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan program. Yang terakhir yaitu merumuskan rencana evaluasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam perkataan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.